Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Markus pasal 9 ayat 50 menuliskan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Seseorang bisa menggunakan garam sebagai pengawet alami. Garam juga bisa bermanfaat untuk memperkuat aroma, menyeimbangkan rasa makanan, membuat daging menjadi lebih segar. Garam mampu menyeimbangkan rasa lain yang terdapat di dalam masakan, mulai dari bahan makanan tawar, asin, manis, hingga pahit. Namun, bila garam yang bisa dipakai untuk tujuan ini kehilangan rasa asinnya, maka apa yang bisa digunakan untuk mengasinkannya? Tetapi bagaimana mungkin garam kehilangan rasa asinnya? Jika itu benar-benar garam, tentunya akan tetap asin dan bisa mempertahankan keasinannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman hidup sehari-hari orang Galilea, jarang ditemukan garam yang murni. Kenyataannya, garam dicampur dengan bahan-bahan lain dengan beragam bentuk tanah. Selama perbandingan garam dalam campuran itu cukup baik, cukup tinggi, maka campuran itu bisa memenuhi tujuan sebagai garam yang sesungguhnya. Tetapi, jika karena terkena udara yang lembab atau karena sebab-sebab yang lain, semua garam dalam campuran itu merembes keluar, maka apa yang ditinggal sama sekali tidak berguna. Seperti yang dikatakan Lukas dalam tulisannya yang lebih terinci dari perkataan demikian. Tidak ada gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Demikian dituliskan dalam Lukas pasal 14 ayat 35. Matius juga mengatakan dalam Matius 5 ayat 13, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bentuk dari garam yang hambar dalam perkataan para rabi yang mengacu pada peran Israel sebagai garam di antara bangsa-bangsa. Tulisan Matius mengenai perkataan Tuhan Yesus ini dimulai dengan kata-kata, "Kamu adalah garam dunia," yang ditunjukkan kepada murid-muridnya. Ini berarti bahwa murid-murid Tuhan Yesus mempunyai fungsi khusus di dunia ini. Dan bila mereka tidak melakukannya, itu sama saja seperti mereka tidak ada. Apapun yang mereka lakukan tidak berguna. Pengaruh mereka dimaksudkan agar bisa menyelamatkan dan menyucikan sesama mereka sebagai daya pembersih atau antiseptik di mana ia berada. Ia menjadi orang yang menyingkirkan kejahatan karena ia berbuat sesuatu sehingga memudahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, atau guna menambah gairah dalam kehidupan bersama-sama dengan sesama, atau menjadi suatu daya bagi perdamaian, menjadi bumbu yang menyedapkan dan mengenakan kehidupan, memberikan cita rasa dan keharuman kepada kehidupan. Gambaran seorang Kristen yang hambar dapat nampak dari apa yang dikatakan. Salah satu cara untuk mengetahui ketidakasinan seseorang ialah dari bahasa yang digunakan. Dalam Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar." Demikian tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita sebagai murid-murid Tuhan disebut sebagai garam dunia. Dan jika kita lihat dalam konteks yang sama dari khotbah di bukit, di mana mereka juga disebut sebagai terang dunia dan sebagai kota yang terletak di atas gunung. Maka nyatalah bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah
kehidupan kita berdampak dalam kehidupan bersama dengan sesama. Kita harus dipandang oleh orang lain sebagai teladan hidup dari bagaimana kuasa, kasih karunia Allah nyata dalam kehidupan kita. Teladan yang menggairahkan orang lain untuk mengikuti jejak kita. Dan mari tetap menjadi garam yang asin. Selamat menjadi garam yang sungguh asin dan menjadi dampak bagi orang banyak. Tuhan memberkati kita.